bisa. Ya. Jujur aja ya, waktu aku pertama kali baca cerpen Sheikh dan anjing-anjingnya ini, aku agak bingung deh. Kok Kenapa? bisa, kok bisa ada orang yang menyerupain anjing atau jadi anjing itu? Rasanya tuh kayak dongeng, tapi suasananya justru mistis dan serius gitu loh. Iya sih, aku pas baca ini juga kayak merasa kayak gitu. Tapi setelah aku baca-baca lagi nih ya, kayak penulis ini tuh kayak menceritakan tentang keadaan manusia yang pada zaman-zaman dulu deh. Kayak mereka tuh kayak apa ya, eh, melakukan sesuatu yang dosa atau kejahatan gitu, atau kayak eh, melakukan kegiatan-kegiatan yang eh, jauh dari agama Islam gitu. Dan juga aku tadi ada baca-baca dari kutipannya Sheikh. Dia bilang kan ke Abu ada apa kutipannya itu, dia bilang iya ayahmu. Terus ada juga yang di bawah itu dia bilang iya lalang yang buruk. Berarti itu kan menunjukkan bahwa kayak ayah Abu ini tuh menjadi anjing tuh karena dia tuh berbuat kesalahan atau dosa yang fatal gitu. Jadi dia menyerupai anjing gitu. Terus jadi kamu itu maksud dari anjing di sini itu kalau anjing itu disimbolkan sebagai manusia yang tersesat. Tapi kenapa Sheikh punya banyak anjing yang setia padanya? Apakah mereka semuanya orang berdosa atau kayak mana? Nah itu bisa jadi juga sih. Tapi juga aku ada menafsirkan di kutipan Syekh yang tadi tuh kalau mereka tuh manusia yang sudah menembus dosa atau tunduk gitu pada kebenaran yang terjadi gitu. Terus ada di kutipan, ntar aku cari dulu, di kutipan yang tak pernah menyala, tak pernah melai sampah, dan tak satu pun tali kekang menjuntai di leher mereka. Itu berarti meskipun mereka anjing, mereka punya kesetiaan dan ketenangan seperti murid yang patuh gitu. Berarti di sini anjing tuh justru lebih tenang daripada manusia ya. Tapi ironis banget nih, manusia itu katanya kan berakal, malah sering sombong dan durhaka, sedangkan anjing yang hina malah tunduk dan setia. Nah itu mungkin pesan pentingnya dalam cerpen ini. Penulis Ilham Satri itu juga kan ingin membalik agar pandang kita terhadap kemuliaan atau kadang pandang kita terhadap kemuliaannya itu loh. Terus juga kadang yang tak rendah justru itu kan yang bersih gitu kan. Kamu paham kan maksud aku tuh? Ya aku paham sih, di sini kan banyak kehidupan orang-orang tuh seperti itu. Kadang orang-orang tuh sebagian tuh kayak orang bercadar, rupanya dia pacaran gitu kan. Iya. Ada juga melakukan hal dosa gitu. Ada juga kan yang mulutnya kasar tapi hatinya baik. Tapi ada juga mulutnya baik tapi ujungnya munafik gitu kan, membicarakan banyak sih keburukan orang lain gitu kan. Aku masih penasaran deh sama yang Sheikh itu, sama yang tokoh Sheikh itu. Soalnya dia tuh kayak punya kekuasaan gitu loh, dan juga sampai bisa mengubah manusia jadi anjing. Apa dia tuh tokoh suci atau gimana gitu, atau punya kekuatan atau apa? Itu bagiannya menariknya sih menurut aku ya. Karena apa? Sheikh dalam simbol kekuatannya itu tidak bisa dijalankan sepenuhnya dengan logika manusia kan. Dia tuh bisa tampak kejam, tapi tindakannya tuh selalu punya alasan spiritual gitu loh. Ada bagian yang ku dapat ya pada kutipan, bentar ya.
yang aku baca tadi, sang syekh meninggalkan segala macam barang bawaan hingga benar-benar tak lagi tersisa satu helai pun di tubuhnya. Berarti menurut aku ya, itu menggambarkan kesucian dan pelepasan diri dunia. Dia menegakkan keadilan dalam bentuk yang sulit dipahami oleh akal biasa atau akal orang pada umumnya gitu. Tapi dengan tokoh Abunya gimana? Dia kan tampak bingung dan takut gitu loh. Wajar nggak sih kalau setelah tahu ayah itu berubah jadi anjing, Abu tuh apa namanya, kayak perasaan itu hancur gitu. Kok bisa ayah dia tuh jadi anjing gitu? Sehingga kan kayak yang ada kutipan yang Abu tadi tuh, ayahku, mengapa ayahku jadi anjing gitu kan? Itu kan kayak menyusuk nyes gitu loh. Bener sih, karena Abu adalah cerminan manusia biasa yang beriman gitu ya kan, kayak tapi masih punya rasa iba dan ragu gitu. Dia dihadapkan pada dilema antara menerima kehendak syekh atau menolak karena kasih sayang terhadap ayahnya. Itu yang membuat cerpen ini terasa manusiawi banget gitu. Jadi konflik utama dalam cerpen Syekh dan anjing-anjingnya ini berarti bukan cuma antara manusia dan Tuhan, tapi juga iman dan rasa kemanusiaannya itu. Iya. Tepat sekali sih, Sa. Cerpen ini berarti mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan berarti kita berhenti merasa, tapi justru sebaliknya kita tetap dengan berempati, kita diuji apakah bisa menerima kenyataan yang pahit tanpa kehilangan kepercayaan gitu. Keren sih, Pit. Aku juga mikir kalau penulis ini sengaja memakai simbol anjing nggak sih, supaya pembaca itu sadar kalau manusia itu bisa berubah, baik atau buruknya gitu, tergantung bagaimana dia menjalani hidup dan menembus kesalahannya gitu kan. Penebusan dosa lah gitu ya kan. Iya. Iya. Dan pesan moralnya itu jelas, jangan sombong, jangan merasa paling suci. Kadang Allah atau Tuhan memberikan pelajaran dalam bentuk yang tidak kita pahami gitu loh. Seperti kata Syekh dalam cerpen itu, meski tidak tertulis langsung, maknanya itu terasa setiap yang menyalah pernah berzikir dengan caranya sendiri. Itu menurut pandangan aku ya. Indah juga ya kalau dipikir. Aku nggak nyangka di cerpen itu kayak penuh dengan makna loh. Jadi kayak sekarang aku paham deh kalau kenapa penulis yang Satrio itu memberi judul kayak Syekh dengan anjingannya itu. Kalau apa itu dia itu berarti kayak anjing itu bukan hewan, tapi itu tentang apa, tentang kayak apa namanya tuh, kayak kita ini kalau kita tuh bisa berubah, kadang berdosa, kadang setia, kadang baik, kadang buruk gitu nggak sih? Iya, bisa. Pada akhirnya tuh cerpen ini mengajak kita untuk melihat diri sendiri, apakah kita masih menjadi manusia yang baik atau sudah menjadi kata anjing yang kita bimbingan untuk kembali gitu dalam cerpen tersebut gitu. Ternyata setelah membaca cerpen itu kita tuh nggak soal cuma menikmati ceritanya itu, tapi kita juga kayak mengenali diri kita sendiri nggak sih? Iya, itulah kekuatan sastra, membuat kita pikir bukan sekedar membaca atau menikmati karya yang sudah ada gitu. Iya sih, Pit. Jadi Pit, yang aku simpulkan nih dari Syekh Anjing yang tadi aku baca nih, kalau cerpen itu kayak bukan hanya sekedar cerita mistis gitu, tapi memiliki makna tentang kehidupan manusia, dan juga simbol dari anjing itu menggambarkan manusia yang tersesat karena dosa atau yang perlakuan buruk dia pas masa-masa hidup. Itu juga kayak bisa merubah dia tuh bisa berubah gitu loh, dan kembali ke jalan yang benar lewat dengan kesetiaan atau pertobatannya gitu loh, atau dia tuh udah
apa namanya itu, udah menyadari kesalahan buruknya gitu kan. Terus yang apa yang aku baca lagi tuh tokoh Sing ini tuh melambangkan kekuasaan apa Tuhan yang adil terhadap kita gitu. Sedangkan Abu ini tuh memiliki manusia yang beriman, rajin beribadah gitu, dan tapi masih berjuang dengan antara kepercayaannya dan juga perasaannya gitu. Yes, iya. Aku menyimpulnya juga kayak gitu. Berarti secara nggak langsung cerpen ini tuh mengajarkan bahwa iman itu yang sejati bukan berarti berhenti merasa, Iya. tetapi juga memiliki empati, kesadaran, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Iya. Jadi kalau diibaratkan dalam sastra menjadikan cerminan bagi kita lah gitu. untuk mengenal diri dan memperbaiki hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, gitu kan. cerminan untuk kita sendiri. Iya. Jadi kayak ini mengajarkan banyak hal untuk kita gitu, dan cerpen ini Syek dan Anjing ini tuh kayak mengajarkan kita kalau kita berbuat dosa atau hal yang buruk kita masih bisa merubahnya lebih baik gitu. Berarti setiap perbuatan buruk pasti ada konsekuensinya tersendiri kan. Kayak contohnya tadi ibaratnya ayahnya si Abu tadi kan. Iya, ayah si Abu dia berbuat dosa. Terus dijadikan dia ibarat anjing gitu kan. Tapi dia bisa kayak menebus kesalahannya itu melahirkan sebuah anjing itu dengan patuh. Kan dia patuh sama Syek tadi kan. Makanya dia masih bisa berubah gitu. Berarti dalam cerpen ini banyak mengajarkan pelajaran hidup lah. Kayak mana kita harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari, kayak mana kita harus lebih baik lah untuk hari ini ke depannya gitu kan. Sungguh menarik sih menurut aku ya. Iya, menarik sih.